kami, dan insya Allah juga kami siap untuk bekerjasama di seluruh kabupaten di Madura, karena kalau kami melihat secara karakteristik budaya Madura itu sebenarnya sama Pak, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb sama gitu. Kita punya keramas sapi ya sama, ada juga gitu. Kita punya sapi soma juga sama, budaya-budaya kita sama, ada tanian lanjut dan sebagainya itu juga sama. Mohon maaf Pak ya, saya terus terang bukan asli Madura gitu. Oh iya. Jadi bukan kalau kami menyebutkan sesuatu nanti kalau misalnya kurang pas dengan bahasa Madura, kami mohon dimaklumi. Tetapi prinsip saya menyampaikan di Kabupaten Sampang saja, gitu ya saat ini. Kalau tadi Pak Taufik bilang Pamekasan pariwisata belum menjadi ini sih prioritas itu Pak Taufik. Justru kebalikannya di Sampang, gitu. Bahkan Sampang ini pariwisata dan ekonomi kreatif itu trigger kami di pembangunan. Oh, iya. Ini yang beda. Ini trigger kami di pembangunan. Kami ada keterbatasan sumber daya alam. Pertanian kami mungkin tidak seperti di Jawa. Kemudian potensi-potensi infrastruktur kami juga sebetulnya tidak seperti di Jawa yang sudah terkoneksi dengan baik. Salah satu yang bisa kita kelola itu adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka ini menjadi trigger kami di Sampang. Gitu. Karena bagi kami sebetulnya, boleh saya nyampaikan ya Pak Faisal, pariwisata itu bonus. Bonus ya. Pariwisata itu bonus. Ketika kami punya sesuatu kegiatan, apapun gitu, mengolah sawah saja, pertanian, mengolah sawah. Ketika ini bisa kita buat suatu tradisi yang mungkin ada inovasinya di sana, maka bonusnya adalah wisata. Kami berprinsip seperti itu. Maka ketika di wilayah utara ada petani melon yang anak muda, dia mempunyai semangat untuk menanam melon dengan teknologi dia mengembangkan ada 14 jenis melon gitu Pak ya, dikembangkan dan dia mencari semua bibit melon 14 ini jenis dikembangkan di hasil greenhouse. Disitulah pariwisata itu ada, karena bagi kami pariwisata itu bonus ya. Jadi itu bonus, apapun yang kita kerjakan itu bisa. Desa pun sebetulnya ketika bisa mengelola potensinya, bonusnya adalah wisata. Jadi itu yang prinsip itu yang kami kembangkan di Sampang untuk bisa menambah kesejahteraan masyarakat. Itu prinsip pertama Pak. Sehingga kami menganggap bahwa kami punya apa di Sampang ini? Sumber daya kami terbatas. Kemudian anggaran kami terbatas. Maka yang bisa kita kembangkan adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan apa? Ya dengan memunculkan semua kegiatan masyarakat itu kita kemas sehingga itu mendapat bonus pariwisata. Bagi kami seperti itu Pak. Ini yang sudah kita rancang di dalam dokumen perencanaan kami. Karena kami ada di Bapeda Pak, kami bicara tentang dokumen perencanaan. Secara dokumen karena tadi kami di dalam materinya itu harus menyampaikan konsep perencanaan. Jadi kebetulan Kabupaten Sampang ini dokumen RT/RW perubahan RT/RW sudah kita susun. Dan alhamdulillah saat ini tinggal menunggu persetujuan substansi dari pusat. Kita risetnya sudah selesai. Jadi misi kami di dalam dokumen RT/RW adalah mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan, logistik, pariwisata dan agromaritim. Sekali lagi pariwisata tetap menjadi trigger kita. Tetap menjadi trigger. Ini karena kita sadar bahwa dengan segala kondisi kita mau tidak mau kita harus mengangkat dan menciptakan pariwisata, karena wisata itu nggak hanya dari alam tapi ada yang bisa kita ciptakan dari buatan kita untuk bisa dibuat suatu potensi wisata. Kemudian sedikit kami memang di dalam dokumen RT/RW gitu ya, karena ini nanti akan menjadi rencana aksi KSPP-nya provinsi, mungkin bisa menjadi masukan. Di dalam dokumen RT/RW kami sudah merencanakan ada 2 koridor wisata, koridor utara dan koridor selatan, gitu ya, koridor utara dan koridor selatan. Kemudian juga ada kawasan wisata, selain koridor, kemudian juga ada kawasan wisata yang sudah kita deliniasi di dalam dokumen RT/RW kita. Koridor pariwisata utara ini dipusatkan di Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobana. Koridor selatan itu ada di Kecamatan Camplong, kemudian kawasan pariwisata dan perairan dipusatkan di Pulau Mandangin. Jadi kami punya satu pulau, Pulau Mandangin, ini sudah
melalui pengkajian, bahkan di dalam Perpres 80 ini juga menjadi atensi nasional untuk kita kembangkan sebagai kawasan pariwisata dengan segala kondisinya seperti itu. Walaupun nanti ada kendala-kendala, tapi saya kira ini adalah momen bagus atau peluang bagus untuk kita bisa mengemas segala kekurangan, tantangan ini menjadi potensi. Itu yang menjadi tantangan kami. Kemudian kalau jenis pariwisata tadi di koridor pariwisata utara, Pak, kami punya air terjun Toroan. Jadi satu-satunya mungkin air terjun yang mengalir ke laut, jadi di pantai itu. Isa harus sama ini. Betul, sudah. Ya, jadi itulah keindahan kita, walaupun kita masih belum bisa secara optimal mengembangkan karena kita masih selalu dalam proses. Di Pacitan itu Bu namanya sama, Banyu Anjok. Jadi dia langsung ke apa? Laut. Ya kan gitu. Itu kan alhamdulillah kan. Kalau di sana namanya Banyu Anjok. Di sini Toroan. Toroan. Sip. Oke, ini juga satu potensi yang kita cukup potensial, tapi pengembangannya memang kita masih dalam proses karena memang lahan di sekitarnya punya masyarakat. Tapi kita selalu mencoba bernegosiasi dengan masyarakat biar masyarakat ini ikut berdaya, masyarakat di sekitar Toroan ikut berdaya dengan potensi yang ada, itu kita kembangkan juga. Kemudian ada Gua Macan ini di Sokobana, kemudian ada Gua Kelelawar, kemudian Pantai Lon Malang. Lah ini ikon kita. Pantai Lon Malang ini luar biasa. Sejak 2019 kita buka, kunjungan wisata kita melonjak cukup tajam dari yang hanya 59 sampai 182.000. Bahkan kemarin terakhir sudah mencapai 300.000. Pantai Lon Malang. Lon Malang. Pantai Lon Malang ini indah luar biasa. Kemudian sarprasnya juga sudah kita benahi. Ini dikelola oleh BUMDes, Pak. BUMDes. Nah, jadi hampir semua potensi wisata gitu kita arahkan pengelolaannya kepada desa dan BUMDes. Di situ ada BUMDesma yang Pak Rahman ini dibidangi oleh Pak Rahman di kawasan utara itu yang akan mengelola semua potensi wisata itu. Dikelola oleh BUMDesma. Iya. Kemudian ada hutan kera Nepa, Bapak sampun bisa. Hutan kera Nepa itu hutan kera di pinggir pantai dengan kera-keranya yang spesifik antara timur barat yang nggak pernah akur dan sebagainya. Seperti itulah ya. Boleh nanti ini karena ini sudah masuk dalam destinasi wisata Jawa Timur. Kemudian juga kita yang terbaru wisata alamnya itu ada Panjat Tebing Murgua ya Pak ya. Ini juga sudah kita benahi dan kita bangun destinasi ini sehingga patut untuk dicoba gitu untuk para wisatawan pencinta alam. Kemudian lagi untuk pariwisata buatan di utara itu ada Waduk Nepah Pak. Ini waduk yang cukup besar gitu Pak ya, yang sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Ini juga menjadi potensi wisata. Jadi ini kita sudah izin juga kepada pemerintah provinsi untuk bisa kita kelola sebagai destinasi wisata. Yeah. Karena ini potensial gitu untuk itu. Cuma sarprasnya memang sedang kita benahi. Ini perlu effort yang besar gitu nyampe ke sana Pak karena agak jauh dari jalan. Kemudian juga ada agrowisata Bumente dan agrowisata lain seperti melon. Saya sampaikan tadi di Bire di daerah Sokobana itu ada toko pemuda yang dia mengembangkan 14 jenis melon. Kemudian ini menjadi daya tarik luar biasa. Bahkan dia dengan kemauannya sendiri membuat penginapan gitu Pak ya, penginapan sehingga siapapun boleh belajar ke sana, siapapun boleh tahu, siapapun boleh belajar. Bonusnya bagi dia adalah orang akan belanja melon itu sudah diolah dengan semua masakannya dan ini kita harus hadir di sana tentunya Pak. Jadi menginap Bu ya? Ada disediakan. Homestay ya? Dengan homestay di sana. Kemudian bagi siapa saja yang ingin belajar, dia dengan sukarela silahkan belajar. Biasa, ya. Silahkan belajar. Ini anak muda yang kemarin viral itu ya? Betul, Pak Mahfud itu Pak ya. Jadi sudah kemana-mana ini karena beliau memang luar biasa, tidak pelit di ilmu, tidak pelit tidak ada rahasia-rahasia. Silakan semua belajar dan kami akan memberikan apa yang saya lakukan kepada Anda, silahkan. Ini luar biasa seperti itu Pak. Kemudian lagi wisata budaya ya Pak di utara ini juga
sama dengan daerah Banten. Tapi di utara ini kami punya lapangan kerapat sapi juga yang event ini selalu kita adakan setiap tahunan di wilayah utara. Kemudian juga ada tradisi rokat tasik dan sebagainya. Saya kira ini potensi-potensi di budaya kita. Kemudian koridor pariwisata selatan ini kita punya Gua Lebar Pak, yang Gua Lebar ini juga sama bekas penggalian yang sudah ditinggalkan kita kelola, dan ini tentunya tapi masih perizinannya ini Pak, karena Gua Lebar bekas penambangan itu tidak mudah hanya langsung kita jadikan wisata, harus ada kajian yang memang menjamin keselamatan pengunjung di sana. Ini juga sedang kita kaji. Kemudian ada wisata camplong, kemudian ada ekowisata hutan mangrove di wilayah selatan. Kemudian wisata jambu air, Pak, kita juga punya jambu air camplong, itu juga masih intens kita kembangkan. Itu juga kita kemas untuk produk-produk nilai tambah dari budaya dari jambu camplong ini. Sentra batik juga banyak bermunculan sentra-sentra batik ini, karena kita masyarakat Madura punya kekhasan khusus gitu. Kalau kita nggak jadi sebenarnya batik Madura itu antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu sebenarnya sama, tetapi ada ciri khusus gitu ya. Yang ini sedang juga kita kembangkan dan coba kita beberapa batik sudah coba kita jadikan ini hak patennya untuk Sampang. Itu sudah beberapa hak paten kita difasilitasi oleh lembaga batik yang di Yogyakarta itu. Kemudian yang lain untuk koridor pariwisata selatan sama juga ya dengan yang utara. Kemudian juga bagian tengah itu juga kawasan bagian tengah juga tidak kalah pentingnya Pak. Jadi kami punya satu desa yang akan diinisiasi oleh DPMD menjadi desa adat. Desa adat. Jadi sana ya. Jadi desa adat Napo, ada desa adat Banjar, ada desa adat di Krampon. Nah, Krampon ini sekarang lagi menjadi atensi dari pemerintah pusat juga, karena di situ ada peninggalan Belanda. Jadi akan menjadi kampung Belanda yang akan kita coba kita gali menjadi potensi wisata. Jadi dulu memang dalam pengelolaan garam itu pusatnya di Krampon. Jadi orang-orang Belanda untuk mengelola garam itu pusatnya di Krampon, peninggalannya banyak sekali. Nah ini akan kita coba kita gali sebagai aset wisata budaya dengan tidak mengubah nilai kepurbakalaannya, tidak. Jadi heritage ya, lebih ke heritage. Heritage juga. Itu untuk tinjauan kita dari sisi tata ruang ya Pak ya. Sisi tata ruang kami sudah menyediakan kawasan untuk wisata. Jadi di wilayah selatan ini ada 128 hektar untuk wisata Pak, yang kita kembangkan. Kemudian ada kepulauan juga yang termasuk kepulauan. Di wilayah utara sendiri kita juga mempunyai kurang lebih 200 hektar untuk kawasan wisata yang akan kita kembangkan. Di dalam RTUW kita seperti itu delineasinya. Lahan kepemilikannya siapa Bu? Lahan kepemilikannya sebagian besar adalah lahan milik masyarakat. Tapi kami hadir di situ dengan mengajak masyarakat dan kerjasama. Kalau kami membangun, kami fasilitasi pembangunan jalannya dan sebagainya. Minimal seperti Lon Malang ini Pak ya. Lon Malang ini terus terang pantai Lon Malang itu kalau asetnya adalah aset pemerintah gitu ya. Kami hanya memohon izin kepada pemerintah diperbolehkan selama tidak mendirikan bangunan permanen, kita benahi dengan dana APBD, APBN semua kita serahkan di sana, kemudian dikelola oleh BUMDes, kemudian kita kerjasamakan. Kami akan mengambil keuntungan dari mungkin retribusi parkirnya, kemudian kami juga dari pemerintah daerah mendapat keuntungan dari tiket dan sebagainya yang kita kerjasamakan dengan pihak pengelola seperti itu. Jadi memang kita menumbuhkan pariwisata yang ada di masyarakat, tetapi kami hadir di situ dengan saling melengkapi seperti itu. Itu yang kita konsep itu Pak yang kita jalankan saat ini. Itu mungkin dari pengetahuan. Kalau dari tinjauan RPJM kami Pak, terus terang bahwa kami punya visi Sampang hebat bermartabat. Ya. Misi kami ada 5. Salah satu misi kami yaitu misi kedua tentang ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi memang kami punya misi yang memang fokus kepada
pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pembangunan ekonomi kita ke depan sampai tahun 2024. Kemudian kebijakan kita ya sama dengan ini, jadi kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian saya ingin menyampaikan dalam forum ini dengan Pak Isa juga bahwa melihat dari perkembangan pariwisata di Sampang, khususnya di koridor utara ya Pak ya. Kita punya dari sana itu punya hutan Keranepa, air terjun Toroan, Pantai Lon Malang, kemudian ada Pantai Jodoh, ada Napote, ada gua-gua tadi, kemudian ada Panjat Tebing Murkua, ada kelompok UKM yang dia betul-betul berdaya dengan namanya Yur Sayur dan sebagainya, dikelola oleh semua dinas yang terlibat. Maka kami membuat satu inovasi Pak, namanya Pantura Agrowisata atau PAS Gemilang. Ya, ini adalah inovasi daerah yang mengemas, mengintegrasikan semua potensi baik dari pertanian dan wisata itu sendiri. Ya, PAS Gemilang ini adalah untuk Pantura yang kita kemas di dalam suatu paket wisata gitu Pak. Nanti jadi kalau kita inisiasi tahun ini kebetulan, jadi kalau orang akan datang ke utara kita akan mengarahkan pertama dari barat dari sini, kemudian harus ke sini perjalanannya bisa menjadi lebih efektif. Tapi memang ada kekurangan dari kami adalah tentang akomodasi dan sarpras ya. Kalau dari destinasi kayaknya kita sudah sambil jalan sambil kita benahi. Kemudian dari industri juga sudah bermunculan Pak. Kemudian tentang akomodasi. Jadi memang ini menjadi tantangan buat kami, sehingga kami akan bagaimana untuk menarik wisatawan agar tinggal lebih lama di Sampang. Tentunya ini adalah goals kita ke depan. Jadi destinasi ini karena memang membangun hotel itu juga investasi tinggi dan butuh investor yang betul-betul matang perhitungannya. Maka untuk akomodasi di wilayah utara itu sekarang kita sudah melatih masyarakat untuk sebagai rumahnya sebagai homestay tadi itu Pak. Jadi kita sudah latih, kemudian dari kelembagaannya sudah terbentuk dari Pokdarus, dari BUMDes dan sebagainya, pengelolaannya, kemudian di dalam akomodasinya adalah melalui homestay. Saya kira itu sekilas ya. Jadi yang terpenting bahwa pariwisata itu adalah menjadi trigger kami untuk mengangkat perekonomian di Kabupaten Sampang. Kalau sekarang provinsi menginisiasi untuk membuat rencana aksi rencana strategis pariwisata kawasan strategis pariwisata provinsi, saya kira ini adalah kabar baik buat kami karena akan kami padukan dengan pariwisata kami di Sampang dengan provinsi, sehingga ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sampang. Saya kira itu Pak, mungkin terima kasih. Mohon maaf di dalam penyampaian nanti ada hal yang perlu kita jelaskan kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu Umi. Wisata menjadi trigger untuk pengembangan ekonomi daerahnya, dan nampaknya itu yang menjadi jargon atau slogan daripada Kabupaten Sampang. Jadi sudah cukup banyak tadi disampaikan Ibu Umi ya. Pemetaannya sangat gamblang, jelas ya. Soal destinasi, satu, saya melihatnya begitu. Destinasinya sudah jelas, dipetakan berdasarkan kawasan, dipetakan berdasarkan koridor, sangat jelas. Yang kedua, lebih jelas lagi ternyata industri wisatanya sudah masuk. Ibu tadi sudah menceritakan industri wisatanya sudah masuk, beberapa kerajinan ada di sana, termasuk salah satunya batik, lagi-lagi batik. Saya ini memang luar biasa ya, lagi-lagi batik. Mohon maaf, saya tidak mau pamer Bu ya. Batik saya yang dari Madura, insya Allah kalau saya hitung itu mungkin kemarin ada 16 atau 15. Jadi saya punya baju batik panjang begini, lengan panjang. Batik yang khusus dari Madura itu jumlahnya ada 16 biji. Belum batik daerah-daerah yang lain Bapak Ibu. Saya ini pencinta batik, baju batik saya total itu kemarin hampir sekitar 200. Serius, saya laki-laki memang sering pakai batik ya. Jadi ada penjahit khusus Pak Bu ya. Tapi batik ini saya sendiri yang bikin loh Bu. Serius, saya memang pembatik. Cari itu di Google, nanti muncul Ki Demang. Nama saya kalau di Google itu Ki Demang ya.
Kalau iya di Kampung Budaya Polojan saya di Demang itu. Promosi. Iya harus promosi sama-sama pembatik kan gitu loh. Nah, bedanya saya nggak bisa batik bagus sama seperti di Madura ini. Saya cuma batiknya begini-gini aja kan, ngeblok-ngeblok aja Bu ya. Lebih banyak ke pewarnaan. Kebetulan saya pakai baju warna yang merah karena Madura katanya suka Madura. Ya. Merah. Gitu. Pasti ada merah. Begitu, pasti ada merahnya. Itu begitu ya. Terima kasih ya. Nah, ini menarik untuk Kabupaten Sampang ya. Jadi beberapa dokumen perencanaan sudah ada siap, jadi Riparda dan lain sebagainya juga sudah ada ya. Perda-perda tentang kepariwisataan juga sudah ada. Saya kira sudah hampir daerah. Saya lihat sih daerah Sampang kayaknya perencanaan yang berkaitan tentang dokumen perencanaan peraturan itu dia agak lebih duluan ya. Lebih dulu ada kalau nggak salah. Dulu siapa ya Mas Ipung atau siapa yang nyusun itu apa namanya yang memfasilitasi Pak Faid ya oke. Baik terima kasih jadi nanti mohon bersabar Pak Muhammad juga akan menyampaikan beberapa paparannya terkait dengan Kabupaten Bangkalan. Nah jadi pintu gerbang Madura Kabupaten Bangkalan tempatnya. Jadi belum ke Madura kalau belum lewat Bangkalan kan gitu banyak. Ya kan karena pintu masuknya di sana. Terima kasih Pak Muhammad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hadir di sini mewakili Bapak Kaban. Jadi pertama-tama yang kami sampaikan adalah permohonan maaf beliau karena tidak dapat hadir secara langsung pada acara yang sangat menarik ini. Tentu kenapa menarik karena ini sangat menguntungkan bagi kami Ki Demang. Ya. Mohon izin saya panggil Ki Demang. Langsung Ki Demang ya. Nama panggung. Ya, ini adalah salah satu acara secara tidak langsung promosi bagaimana kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah provinsi, mungkin seperti itu. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa acara ini sangat-sangat berharga bagi kami yang ada di daerah, khususnya Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan dan sekitarnya. Tak lupa yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Kabid Destinasi beserta jajarannya dan juga para segenap panitia pelaksana. Terima kasih. Dan juga para kepala dinas atau kepala badan Sampang dan Pamekasan. Ada Bapak Kaban dari Bapeda Sampang dan juga Bapak Bapeda dan Kepala Bapeda dari Kabupaten Pamekasan, dan juga para rekan-rekan peserta undangan di acara sore ini. Saya sangat bersyukur gitu, Bang. Saya dapat jatah terakhir. Artinya apa? Saya dari tadi mendengarkan, menyimak, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang wawasan kepariwisataan. Itu sangat luar biasa. Dari tadi saya seperti mengikuti kuliah umum. Dari ada pakar-pakar dari bapak-bapak kepala Kaban dan kepala dinas Ibu Kaban. Ini secara pribadi ini menambah wawasan saya. Dan secara penugasan ini juga menjadi modal untuk bagaimana saya melaksanakan perencanaan di bidang kepariwisataan. Seperti disampaikan tadi bahwa memang Madura ini sudah terbentuk sekretariat bersama tentang kepariwisataan. Kami kebetulan di Bapeda itu baru 2 tahun menjelang setelah ada pandemi kami ada di Bapeda. Jadi untuk urusan kepariwisataan kami hanya nyempil sedikit di sekber ini.
Dan kebetulan 2 tahun terakhir ini kegiatannya vakum, Ibu, betul Ibu? Terakhir kami ikut kegiatan di Pamekasan dengan beberapa kesimpulan yang akhirnya bias, Ibu, gitu ya. Dan semoga sekarang tahun ini kita dengan sekretariat yang berada di Pamekasan ini bisa menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk Kabupaten se-Madura. Tentunya dari tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh narasumber sebelum kami, yaitu tentang kepariwisataan, tentang perencanaan, tentang potensi dan arah pengembangannya. Seperti disebutkan bahwa Madura secara umum itu karakteristiknya sama. Jadi saya ini menyampaikan khusus kepada yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang di provinsi ya. Karakteristik di Madura itu umumnya sama. Potensinya ada beberapa yang punya ciri khas. Seperti disebutkan bahwa Bangkalan tadi. Orang kalau mau ke Surabaya harus lewat Bangkalan. Ini tidak bisa dimiliki oleh kabupaten yang lain. Ini potensi unggulan kami. Dan kami juga termasuk pada konsep pengembangan gerbang Kertosusilo. Di sini kita sudah dijamin bahwa Bangkalan itu mendapatkan arah pembangunan yang nyata. Ada beberapa spot yang rencananya akan dibangun oleh provinsi sampai dengan tingkat pusat. Kabupaten Bangkalan seperti yang lain disebutkan karakteristiknya sama. Ada pusat wisata alam, religi, buatan. Nah, memang seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Kaban bahwa Madura itu lebih menonjol pada wisata religinya, karena memang kami ini religius. Untuk ziarah seperti itu kami menganggap adalah kebutuhan, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar hiburan. Jadi kenapa? Bahwa potensi religi ini sangat mendominasi pada potensi-potensi yang lain. Ada alam, ya, tapi kita akui kita tidak, meskipun kita sebaik apapun kondisi alam kita tidak bisa bersaing dengan yang sudah terbang ya, seperti di Banyuwangi. Memang karena masih jauh dengan pendukungnya, tapi diakui itu adalah kebanggaan potensi lokal, kearifan lokal kita. Ada beberapa spot di potensi alam kita yang memang luar biasa, baik itu dari Bangkalan, dari Sampang, Pamekasan, lebih-lebih di Sumeneb. Kita mengakui itu. Jadi sebelumnya di slide pertama, nah ini Kabupaten Bangkalan. Saya perkenalkan Kidemang. Kalau yang lain sudah kenal, saya kenalkan ke Kidemang aja. Ya, siap. Secara geografis ini Kabupaten Bangkalan sangat berpotensi. Kenapa? Karena dia ada di pintu gerbang Pulau Madura. Suramadu ada di kawasan kami. Ini salah satu modal utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami memiliki luas lahan yang relatif besar dibanding kabupaten yang lain. Ini artinya apa? Kami punya potensi untuk memaksimalkan lahan kami untuk sektor-sektor pembangunan, baik itu industri dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki jumlah penduduk yang besar. Artinya apa? Kita mempunyai stok SDM yang banyak. Cukup. Kalau dilanjutkan ini nggak ada selesai istimewanya Bangkalan. Silahkan slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini untuk mencapai untuk pembangunan kepariwisataan searah dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bangkalan ini yang tertuang pada RPJMD, itu sesuai visinya. Di misi nomor 2 ini adalah untuk menumbuhkan perekonomian. Dan sedangkan di RPJMD tertuang pada misi ketiga. Saya tidak hafal, tapi baca saya baca di situ nggak nyampe. Ya kira-kira ada nomor 3 begitu ya. Ya. Jadi artinya dari RPJMD
hingga RPJMD, kami mempunyai komitmen untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor kepariwisataan. Berikutnya. Nah, ini yang tertuang di RPJMD sangat jelas sekali arah pengembangan pariwisata disebutkan ini ada 7 arahan. Ini dari mulai perencanaan, peningkatan pengembangan dan revitalisasi objek wisata, peningkatan potensi objek wisata, peningkatan sakras, peningkatan SDM, peningkatan promosi dan peningkatan kemitraan. Ini secara teori tadi sudah disebutkan kurang lebih sama itu ya dengan daerah yang lain. Bangkalan juga memiliki arah kebijakan seperti itu. Serius kami ingin membangun kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian. Lanjut. Dan menurut arah kebijakan pariwisata berdasarkan RPJMD disebutkan ada beberapa strategi umum, ada strategi khusus, ada strategi umum. Disebutkan strategi umum ini di RPJMD kami adanya pelayanan yang maksimal, baik itu dari pelayanan informasi, pelayanan usaha, urusan umum dan lain sebagainya. Dan kemudian ada santri entrepreneurship 1000 wirausahawan. Nah, ini komitmen Bapak Bupati ingin menumbuhkan pelaku ekonomi, baik itu yang termasuk di dalamnya adalah pelaku di sektor pariwisata, industri pariwisata. Ini pimpinan kami berkomitmen ingin memunculkan SDM yang unggul dan kemudian mengoptimalkan fasilitas pelabuhan. Ini infrastruktur penghubung, ada pelabuhan, ada terminal, ada zonasi industri dan lain sebagainya. Dan kemudian memberikan bantuan modal usaha. Ini yang tak kalah penting. Meskipun kita punya keahlian, kita punya sumber daya, tanpa modal keuangan yang baik, tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang terakhir, 1 desa, 1 mobil multiguna. Ini artinya apa? Pimpinan kami ingin memberikan fasilitas mobilisasi untuk tiap-tiap daerah. Jadi fungsi dari mobil yang diberikan ke tiap-tiap desa ini diharapkan dapat membantu perekonomian desa setempat. Berikutnya, nah ini arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD. Di tahun 2023 arah kebijakan di tahun keempat pembangunan pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agrobisnis dan didukung sektor industri, perdagangan dan serta jasa. Nah, ini termasuk meskipun tidak tercantum di situ. Ini adalah termasuk sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata disebutkan tadi sebelumnya